Kalian pernah nggak baca komentar kayak gini di media sosial? Yang katanya jokes atau candaan, tapi sebenarnya itu tuh hate speech. Hate speech ini bisa aja ngasih dampak negatif ke kesehatan mental seseorang. Halo semuanya, perkenalkan namaku Reisha Amelia dan di sini aku mau ngebahas humor, hate speech dan juga mental health. Humor dan hate speech ini dua hal yang berbeda. Humor ini bisa dibilang menghibur atau membuat seseorang tertawa, sedangkan hate speech ini adalah ujaran kebencian terhadap seseorang, entah itu ngebawa-ngebawa identitasnya, suku, ras, agama, orientasi seksualnya, atau bahkan pilihan hidup. Kalian pernah nggak sih lagi scroll TikTok atau Instagram, tiba-tiba ada komenan, "Bergaul dong bang!" Atau lihat cewek yang kulitnya gelap dibilang maghrib. Atau mungkin ada cowok yang kemayu atau menurut orang dia itu nggak maskulin ya. Tiba-tiba dikomenin kayak, "Ih kayak boti." Yang kayaknya bercanda tapi sebenarnya itu hate speech loh. Dan yang lebih parahnya lagi, itu bisa aja dari orang terdekat kita. Entah itu teman, saudara, atau bahkan keluarga kita. Hubungannya apaan sih sama mental health? Hate speech ini bisa aja jadi penyebab munculnya penyakit mental ya. Ditambah generasi kita ini, generasi Z ini, rentan banget sama yang namanya mental health. Dampak dari hate speech itu nyata banget loh guys. Bukan cuman sekadar lebay atau baper. Itu kalimat pendek aja itu bisa berhasil merusak kepercayaan diri seseorang. Sekarang aku mau jabarin nih dari penyakit-penyakit mental tadi. Yang pertama ada depresi. Yaitu korban hate speech sering banget nih merasa dirinya tuh nggak layak untuk hidup. Mereka ini mulai percaya kalau mereka itu nggak layak seperti apa yang orang katakan. Mereka kehilangan kepercayaan diri, semangat, atau bahkan harapan untuk hidup. Kedua ada social anxiety atau kecemasan sosial. Yang dimana setiap kali orang itu membuka media sosial, dia tuh cuma nemuin hinaan yang akhirnya bikin dia takut bersosialisasi dan ya udah dia mengurung diri aja gitu. Terakhir itu yang paling parah, yaitu pikiran untuk menyakiti diri atau bunuh diri. Udah banyak banget loh kasus tentang hate speech yang berakhir kematian seseorang. Dan di sini aku mau ngobrolin tentang kasus-kasus hate speech yang berujung kematian. Yang pertama, ada kasusnya Amanda Michelle Todd yang melakukan bunuh diri tepat pada usia 15 tahun di rumahnya, yaitu di Port Kirtland. Berdasarkan Wikipedia, tepat sebelum sebulan kematiannya, Amanda mengunggah sebuah video di YouTube yang berjudul My Story, Struggling, Bullying, Suicide, Self-Harm pada 7 September 2012. Penyebab dari kematian Amanda Michelle Todd adalah pelecehan dan juga pemerasan online. Yang kedua ada kasusnya Sully, ex anggota girl group FX, sekaligus aktris yang ditemukan meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober tahun 2019. Berdasarkan website CNN Indonesia, Sully ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Songnam, Korea Selatan. Sampai akhirnya polisi menyebutkan bahwa penyebab kematian Sully merupakan bunuh diri. Berdasarkan website Halodoc, usut punya usut, Sully telah lama berperang dengan kondisi depresinya akibat sering mendapat komentar negatif di media sosial. Dan kasus yang terakhir ada kasusnya Tyler Clementi. Berdasarkan website The Guardians, penyebab dari kematian Tyler Clementi ini merupakan bunuh diri yang dipicu oleh serangkaian peristiwa yang melibatkan perundungan daring dan juga invasi privasi. Bermula dari teman sekamar Tyler Clementi yang bernama Darun Raffi, tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Tyler menggunakan webcam di komputer asrama mereka untuk diam-diam melihat Tyler sedang berkencan dengan seorang pria di kamarnya. Setelah kejadian tersebut, Raffi memposting tentang apa yang dilihatnya di Twitter, mempermalukan dan mengekspos orientasi seksual Tyler kepada orang lain tanpa persetujuannya. 2 hari kemudian, Raffi mencoba untuk melakukan pengawasan serupa lagi. Meskipun upaya ini
tidak berhasil. Tindakan Raffi menyebabkan Tyler Clementi merasa sangat terhina, merasa bahwa privasinya ini dilanggar, dipermalukan, serta kemungkinan besar takut akan pengungkapan lebih lanjut tentang kehidupan pribadinya. Akhirnya, dalam kondisi emosional yang tertekan, Tyler Clementi akhirnya mengambil nyawanya sendiri dengan melompat dari jembatan George Washington pada tanggal 22 September, tepat di tahun 2010. Apa aja sih yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dan tidak melakukan hate speech? Yang pertama, of course, jangan menjadi pelaku. Coba deh kalian bayangin, kalian berada di posisi korban, dicaci maki, dihujat, dihina, itu rasanya sakit banget loh. Yang kedua, jangan cuma nontonin aja. Kalian kalau ngelihat orang lagi dihujat, jangan diam aja. At least kalian harus menegur atau ngelakuin sesuatu lah supaya orang itu sadar apa yang mereka lakukan itu salah. Yang ketiga, kalian bikin akun kalian ini untuk safe space-nya orang lain atau bisa dibilang tempat yang aman bagi orang lain. Dan yang terakhir, kalau kamu korbannya, kamu bisa banget nih nyari bantuan atau teman untuk mendengarkan keluh kesahmu. Jangan pernah merasa sendiri. Kata-kata hari ini Kak Reisha. Luka fisik bisa sembuh, tapi luka mental bisa aja membekas seumur hidup. Lebih baik kita jaga lisan kita dan juga jari kita dalam berkata-kata. Sekian, terima kasih.